Florata pagi ini. Selamat pagi, Bapak Darius. Selamat pagi, pagi pendengar sekalian. Iya, salam jumpa kembali ya pagi hari ini dengan topik yang terbaru terkait surat keterangan ini ya, menjadi polemik yang tidak mampu untuk pelayanan kesehatan rumah sakit. Begitu ya Pak Darius ya? Iya betul Bu. Oke, ini pengaduan dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur masyarakat ke Ombudsman. Iya betul. Jadi saya menerima beberapa konsultasi, pertanyaan terkait dengan ketika mereka sakit, mereka membawa surat keterangan tidak mampu desa atau kelurahan, lalu ke rumah sakit terdekat, mereka ternyata tidak dilayani sebagai pasien yang dijamin oleh SKTM itu ya. Jadi mereka diperlakukan seperti pasien umum gitu kira-kira. Itu yang saya terima ya. Itu informasi yang diterima oleh Ombudsman ya NTT ini. Ya. Ini kalau boleh tahu nih Bapak Darius itu apakah yang terbanyak ini di wilayah Kota Kupang atau di beberapa daerah di NTT? Ya paling banyak di wilayah Kota Kupang ya dan rumah sakit sekitarnya ya. Nah selain setelah pengaduan seperti ini ke Ombudsman, apa yang ditindaklanjuti oleh Ombudsman sendiri? Iya, jadi saya perlu menginformasikan kepada semua warga NTT bahwa saat ini tidak semua pemerintah daerah ini menyiapkan yang namanya dana pengaman atau dana talangan di APBD masing-masing bagi warga yang tidak mampu. Kalau sebelumnya tahun lalu pemerintah provinsi itu ada menyiapkan dana talangan itu untuk dipakai oleh Rumah Sakit Yosef Johannes. Manakala ada pasien atau masyarakat datang tanpa jaminan BPJS, dia datang dengan SKTM dari kelurahan atau dari desa. Tetapi tahun ini dana talangan itu sudah dihapus, sudah ditiadakan di APBD sehingga otomatis mereka yang menggunakan SKTM saja dari desa atau kelurahan itu akan diterima sebagai pasien umum jika tidak punya BPJS ya. Ini menjadi masalah tersendiri karena apabila rumah sakit tetap menerima pasien seperti ini menjadi dilema tersendiri bagi rumah sakit karena tidak ada yang menjamin bahwa biaya perawatannya akan dibayarkan. Jadi masalah karena masyarakat mengira bahwa kalau kita sudah punya SKTM, artinya kita tidak bayar rumah sakit. Kira-kira begitu pengertian masyarakat ya. Oke, ini dengan pengertian masyarakat seperti ini, Ombudsman sudah memberi pengertian kepada masyarakat tersebut? Kami sudah berusaha, saya sudah berusaha beberapa kali melakukan sosialisasi, baik sosial dan seterusnya di rumah sakit juga kami berdiskusi. Ya ada memang rumah sakit yang mau melaksanakan fungsi sosialnya untuk membantu masyarakat, sama rumah sakit pemerintah, tetapi itu tidak bisa banyak-banyak. Kalau pasiennya 1-2 mungkin bisa dibantu, tapi kalau seterusnya jumlahnya banyak, ini menjadi soal tersendiri bagi rumah sakit. Nah ini itu. Ini yang pasti asosiasi sendiri ya harus gencar juga ini dari Ombudsman sendiri memberikan pengertian ya biar tidak ada kesalahpahaman begitu ya Pak Darius ya. Ya betul, karena itu kami menyarankan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten kota di NTT, terutama teman-teman di dinas sosial kabupaten masing-masing, jika ada warga yang kurang mampu dan belum menjadi peserta jaminan kesehatan nasional, berdasarkan peraturan Menteri Sosial ya nomor 3 2021 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial, kabupaten masing-masing mendata warga desa atau kelurahannya yang benar-benar tidak mampu, agar mereka diminta untuk dari desa melalui musyawarah desa atau kelurahan diusulkan ke dinas sosial, lalu diverifikasi dan validasi untuk disampaikan kepada Menteri Sosial dan ditetapkan sebagai data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, jika kita masuk di dalam DTKS itu, maka warga kita itu otomatis nanti bisa dibantu oleh tercover di BPJS, mekanisme peserta dengan
PBI JKN dari APBN, jadi dibiayai oleh APBN beserta dengan bantuan iuran APBN. Dengan demikian mereka tidak perlu lagi menggunakan SKTM, atau mereka yang selama ini menggunakan atau membayar secara mandiri di luar APD dan APBN itu bisa terbantu oleh mekanisme ini, begitu ya. Jadi tidak ada lagi alasan yang mengatakan bahwa yang tidak mampu tidak dijamin oleh pemerintah, karena itu fakir miskin anak terlantar itu tanggung jawab negara itu. Ini kan sebelumnya juga ini Pak Darius ya, yang surat keterangan tidak mampu ini juga masuk dalam undang-undang begitu ya, untuk oleh Pemkab setempat. Ya, sebelumnya memang surat keterangan tidak mampu ini memang diatur sebelumnya, tetapi pemerintah daerah menyiapkan dana talangan atau dana pengaman bagi warga miskin di APBD-nya. Tapi sekarang ini banyak pemerintah daerah yang sudah menghilangkan anggaran itu. Nah, sementara UHC ya, Universal Health Coverage atau cakupan pelayanan jaminan kesehatan nasional untuk warga kita ini ya, sebagian kabupaten mungkin sudah 100% dijamin BPJS, tapi sebagian lain belum sampai, sehingga masih ada celah yang tidak dijamin oleh negara dan juga tidak mereka bayar secara mandiri karena alasan tidak mampu. Nah, itu selisihnya itu yang biasanya selama ini dengan SKTM. Sekarang juga tidak ada SKTM, maka terhadap mereka yang tidak dijamin ini menjadi dilema bagi rumah sakit. Karena bila rumah sakit menolak, itu akan ribut pasien, keluarga, media, dan seterusnya. Ya, seolah-olah rumah sakit menolak pasien, sesuatu yang tidak boleh terjadi. Tetapi itulah kesulitan rumah sakit kita kalau dia menerima pasien dengan tanpa jaminan dari siapapun atau dari apapun. Itu masalah. Oke, artinya untuk sekarang ini berarti surat keterangan miskin ataupun tidak mampu ini sudah tidak berlaku lagi ya untuk ke rumah sakit, begitu Pak Darius? Ya, betul, tidak berlaku lagi. Kami sudah menginformasikan di beberapa kelurahan, kecamatan dalam giat-giat koordinasi pemerintahan, saya sampaikan bahwa SKTM untuk fasilitas kesehatan rumah sakit itu mungkin tidak berlaku lagi, tetapi untuk yang lain barangkali masih bisa. Selain yang di rumah sakit ya, itu mungkin masih bisa lagi. Saya kurang tahu kalau yang lain, tapi untuk rumah sakit karena tidak ada lagi dana talangan dari APBD seperti itu, maka itu tidak berlaku dikeluarkan. Oke, baik. Oleh desa atau kelurahan. Baik, terima kasih Pak Darius atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Terima kasih informasinya untuk diketahui oleh publik ya. Oke, selamat beraktivitas kembali. Florata pagi ini.